Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun yang di luar negeri. Semoga berbahagia. Dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja beraktivitas mendapat rezeki yang berkah. Amin. Kita akan berbicara masalah proyek raksasa ya, antara Indonesia dengan Rusia. Jadi proyek raksasa ini pun digenjot oleh Pertamina Indonesia bersama mitranya dari perusahaan migas dan energi Rusia yaitu Rosneft. Dan kilang ini pun termasuk PSN. Ya, pemerintah kita betul-betul membuat proyek strategis ya, yang merupakan proyek-proyek kebanggaan Indonesia, di mana tujuan akhir nanti setelah dibangun rencananya kedua perusahaan migas Rusia Indonesia ini pun akan mengelola bersama, yang mana proyek ini ada di Tuban, Jawa Timur, yang akan digarap bersama Rusia. Namun dikabarkan perusahaan Rusia Rosneft ini pun mau hengkang dari proyek tersebut karena dampak perang Rusia-Ukraina yang sampai sekarang belum selesai. Jadi setelah kemarin Rusia cabut dari investasinya di Natuna, kini mau cabut lagi dari proyek kilang minyak petrokimia Tuban di Jawa Timur. Nah, kalau hengkangnya Rusia dari Indonesia ini pun bukan karena Indonesia yang tidak mau bekerja sama dengan Rusia, tapi karena belakangan ini perusahaan migas Rusia itu mendapat sanksi dari negara-negara barat menyusul invasi terhadap Ukraina sejak tahun 2022. Nah, sanksi tersebut Rosneft itu merasakan sekali ya, akses pendanaan, teknologi hingga jasa konstruksi, semua yang direncanakan oleh Rusia akhirnya terhambat ya, tidak terrealisasi, sehingga proyek Indonesia Rusia akibat sanksi-sanksi ini jadi terkendala, sulit untuk mengucurkan uangnya ya, dan sulit untuk keluar dari Rusia karena semuanya diblokade. Ya, terkait pendanaan tersebut ya, mau tidak mau Indonesia Rusia kerjasama ini menjadi mandek ya, alias nyangkut di tengah jalan. Akibat hal tersebut pemerintah Indonesia tidak cuma pelongo-pelongo melihat seperti itu, tapi juga kita harus mencari mitra baru ya. Sesuai dengan Pak Erlangga Hartarto selaku Menteri Ekonomi Indonesia mengatakan bahwa karena Rusia akan menghadapi blokade dan persoalan ekonomi, juga karena masalah geopolitik dan kesulitan untuk investasi, dan tentu juga kita minta pada BUMN dan Menteri SDM untuk memastikan refinery ya, ini lebih lanjut. Tetapi investor bisa kita cari dari yang lain, dan beliau sampaikan itu. Nah, di sini pun akibat perang yang berkelanjutan yang tak habis-habisnya, akhirnya banyak perusahaan Rusia yang kena sanksi dari negara-negara barat, termasuk sanksi dari organisasi-organisasi internasional. Nah, dalam menyikapi hal tersebut ya, kita Indonesia itu sudah membuka hubungan untuk mengganti ya, kerjasama dengan Rusia. Itu diganti, entah itu mau ke Arab mau ke Inggris, itu sudah mulai ada penjajakan ya, karena juga hal ini tidak bisa di stop begitu saja karena proyek ini memang luar biasa besarnya ya. Jadi kilang minyak ini pun disebut mampu memproduksi sekitar 229.000 barel per hari.
ya untuk bensin dan solar, sehingga pastinya sangat membantu Indonesia untuk mengurangi ketergantungan dari bahan bakar impor yang sekarang sudah mulai melambung tinggi harganya. Sementara proyek yang direncanakan itu sekitar untuk dana anggarannya itu sekitar 240 triliun ya. Jadi bukan main-main uangnya, itu sangat besar sekali. Sehingga mau tidak mau sudah di tengah jalan, semua sudah berjalan dengan sesuai dengan rencana lah. Pernah kita dengarkan di Tuban itu masyarakat satu kampung mendadak jadi miliarder semua ya, gara-gara penggantian itu adalah penggantian bukan ganti rugi tapi ganti untung. Nah inilah proyek ini yang sebenarnya akan berjalan. Tapi dalam hal ini Pak Menteri juga mengatakan bahwa pastinya ini tidak akan mangkrak atau stop begitu saja. Kita sudah menjajaki dari berbagai macam ya negara, termasuk Cina juga sudah kita jajaki. Ya, kita cari yang cocok, dalam arti tidak asal ya, tidak asal yang dampaknya nanti akan terjadi masalah di belakang. Karena ini proyek yang luar biasa besarnya dan berdampak ke ekonomi yang sangat signifikan untuk Indonesia. Maka dari itu pelan-pelan kita harus mengkaji. Begitu juga kita selesaikan MOU-nya dengan Rusia, bagaimana dana yang sudah dikeluarkan, penggantiannya bagaimana, semua akan diatur dan akan berjalan sesuai dengan role yang sudah ada. Nah, dengan negara lain juga begitu. Nanti kalau sudah ada kesepakatan, kita semua buka bertiga, dalam arti ini Indonesia, Rusia, dan investor baru, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di belakang hari. Ya, mudah-mudahan secepatnya kita dapat pengganti dari proyek yang luar biasa besarnya ini, agar supaya tidak mengganggu perekonomian Indonesia, karena ini adalah cadangan yang diharapkan untuk menopang minyak atau bahan bakar untuk keperluan dalam negeri. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Merdeka.